Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saidatul Holidia dari kelas 11 Sija 2. Di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis kabel jaringan, mulai dari pengertiannya, fungsinya, dan juga cara kerjanya. Di sini saya akan menyampaikan 3 jenis kabel jaringan, yaitu kabel koaksial, yang kedua ada kabel twist pair, yang ketiga ada kabel fiber optik. Yang pertama, kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari 2 penghantar. Salah satu penghantarnya berada di bagian tengah berupa kawat tembaga yang dikelilingi oleh lapisan isolator. Penghantar di lapisan atasnya berbahan metal yang berfungsi untuk melindungi gangguan dari luar. Jenis kabel koaksial terdiri dari beberapa bagian, diantaranya isolator luar atau jaket, bagian pembungkus luar yang melindungi seluruh bagian kabel. Berikutnya ada pelindung atau conducting silent, serabut kabel yang terpilin bersilang sebagai pelindung untuk mengantisipasi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Isolator dalam atau insulating layer, kulit pelapis kabel konduktor, inti kabel tunggal sebagai medium transmisi data. Prinsip kerja kabel koaksial ialah menghantarkan arus sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Jenis kabel ini umumnya digunakan untuk jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Kini kabel koaksial sudah banyak ditinggalkan karena port konektor BNC yang dipakai sudah jarang ditemukan. Instalasinya juga cukup sulit karena membutuhkan keahlian khusus untuk membuat dan memasang konektor yang tidak semudah memasang konektor jenis kabel lain. Kelebihan dari kabel koaksial ini adalah harganya lebih murah dibandingkan jenis kabel lain, tidak mudah kehilangan sinyal, transmisi data lebih cepat, dan kekurangannya adalah jangkauan terbatas, instalasi konektor yang tergolong susah, membutuhkan tambahan repeater, biaya perawatannya juga tinggi. Yang kedua ada kabel twist pair. Kabel ini memiliki jangkauan yang lebih dari 100 meter. Kecepatannya bervariasi, mulai dari 10 Mbps hingga 10.000 Mbps. Cara kerja kabel twist pair sama seperti kabel koaksial, yaitu dengan cara menghantarkan arus listrik. Kabel twist pair memiliki 3 jenis. Yang pertama ada kabel UTP. Kabel twist pair UTP terdiri dari 4 pasang kabel terpilin dan sesuai namanya, kabel UTP tidak memiliki pelindung di bagian dalam kabel. Hal ini menyebabkan jenis kabel ini rentan terhadap radiasi medan magnet atau voltase yang tinggi. Jenis kabel ini paling banyak digunakan saat ini karena memiliki fungsi yang sama, tetapi harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis twist pair lain. Untuk kabel twist pair sendiri, jangkauannya tidak lebih jauh dari 100 meter. Kecepatannya bervariasi, mulai dari 10 MB per detik sampai 10.000 MB per detik atau 10 GB per detik. Yang kedua ada kabel FTP. Kabel FTP merupakan jenis kabel yang memiliki pelindung aluminium foil pada bagian luar untuk melindungi interferensi elektromagnetik dari sekeliling kabel. Kabel FTP ini menjadi pilihan paling bagus, tapi harganya lebih mahal. Yang ketiga ada kabel STP. Jenis kabel STP twist pair memiliki selubung pembungkus tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Aluminium foil pada kabel STP membungkus tiap pasangan kabel tembaga.
Yang ketiga, ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel jaringan yang termuat dari serat kaca atau plastik yang sangat kecil, berukuran 120 mikrometer. Fiber optik memiliki kemampuan mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan jenis kabel lainnya. Komponen-komponen dari kabel fiber optik berupa kabel jaket, pembungkus luar kabel untuk melindungi seluruh bagian kabel, straightening fibers, pelindung fiber untuk menjaga kabel dari benturan, coating, lapisan plastik yang berfungsi menjaga kabel dari tekukan, cladding, lapisan tipis pada bagian pembatas untuk memuat gelombang cahaya untuk mentransmisikan posisi mengelilingi core dan memberikan indeks bias yang lebih rendah agar serat optik bekerja. Core atau inti serat optik sebagai medium utama transmisi data yang terbuat dari kaca atau plastik. Cara kerja kabel fiber optik adalah mentransmisikan informasi ke jalur fiber dalam bentuk partikel cahaya atau foton. Fiber dan cladding memiliki indeks bias khusus yang memutarkan cahaya ke sudut tertentu, lalu data akan mentransmisikan secara cepat. Semakin murni bahan penyusun inti serat optik, maka cahaya yang diserap makin minim. Dengan begitu, cahaya yang dipantulkan akan semakin kuat. Ini akan membuat kinerja fiber optik semakin maksimal. Meski kabel fiber optik memiliki banyak keunggulan dibanding kedua kabel lainnya, namun tetap saja ada sisi kekurangannya. Berikut ini adalah sisi kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihannya yaitu mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, jumlah bandwidth yang besar, jangkauan wilayah yang luas, tingkat keamanan saat mentransmisikan data sangat tinggi, sebab sulit disadap oleh pihak luar karena tidak menghasilkan energi elektromagnetik. Kekurangannya yaitu rentan mengalami gangguan atau noise apabila bertekuk, harga mahal dibandingkan dua kabel jaringan lainnya, instalasi yang rumit dan mahal karena dibutuhkan penanganan dan peralatan khusus. Harus diperbaiki oleh orang yang ahli mengalami gangguan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.